Kabut turun pelan di lereng Merapi. Menelan suara jangkrik dan gemericik air yang mengalir di selokan-selokan kecil di dusun Kembang Kuning. Desa itu tampak tenang dari luar, tapi siapapun yang tinggal di sana tahu. Ada wilayah yang tak boleh didekati. Mereka menyebutnya Kandang Bubrah, tanah angker di tengah runtuhan batu besar. Bekas candi yang konon tak pernah selesai dibangun karena gangguan makhluk halus. Bagi warga desa, Kandang Bubrah adalah batas. Siapapun yang menyeberanginya tanpa izin akan dipanggil bukan oleh manusia, tapi oleh mereka yang mendiami tempat itu. Sutrisno duduk di beranda rumah bambunya yang reot. Pandangannya kosong menatap ke arah gunung yang samar di balik kabut. Dagangannya di pasar Dele sepi. Jeruknya busuk tak laku, cabainya layu, dan utang ke tengkulak semakin menumpuk. Rini, istrinya, sedang hamil 7 bulan. Perutnya semakin besar, tapi persediaan beras semakin menipis. "Mas, uang di kaleng udah habis," suara Rini lirih dari dalam rumah. Sutrisno menarik napas panjang, tak menjawab. Di dadanya ada sesak yang tak bisa diucapkan. Malamnya, ia keluar rumah dengan rokok linting di tangan. Angin gunung dingin menampar wajahnya. Dari kejauhan, suara gamelan samar terdengar, padahal tak ada pesta. Ia menatap arah suara itu. Dan di sanalah, di bawah lereng, tampak cahaya merah kecil, berkerlip seperti obor yang bergerak. Sutrisno berusaha mengabaikannya. Tapi sejak malam itu, ia sulit tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia mendengar suara lirih di telinganya. "Kowe pengin sugih, tuh? Datanglah ke Kandang Bubrah." 3 malam kemudian, ia tak sengaja bertemu Mbah Lurang di pasar. Orang tua itu dikenal aneh, rambutnya panjang tak terurus. Bajunya kumal, dan ia sering duduk di pojok pasar sambil membakar menyan. Tak banyak yang berani mendekat. Namun hari itu, Mbah Lurang tiba-tiba menatap Sutrisno. Tatapannya dalam, seperti menembus pikirannya. "Sutrisno, kowe ora bakal bisa keluar dari kesusahanmu, nek ora wani." "Wani opo, Mbah?" "Wani ngelakoni." Sutrisno diam. Ia tak berani bertanya lebih jauh, tapi Mbah Lurang melanjutkan dengan nada pelan. "Kandang Bubrah wis nunggu kowe. Wong-wong orang ngerti, tapi sing ono nangkanai eso maringi berkah. Nek kowe gelem tumbas jiwamu." Mbah Lurang menepuk bahu Sutrisno, lalu berjalan pergi, meninggalkan aroma menyan yang pekat. Sejak saat itu, setiap malam Sutrisno merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Bayangan hitam di sudut mata, bisikan dari balik dinding, dan sesekali suara perempuan tertawa lirih di dekat dapur. Rini sering terbangun dan melihat suaminya duduk menatap keluar jendela. Matanya kosong. "Mas, kamu kenapa sih akhir-akhir ini?" "Gak apa-apa, enduk. Cuma gak bisa tidur." Tapi sebenarnya, ia tak bisa tidur karena mimpi buruk yang sama terus datang. Ia berada di tengah runtuhan batu, dengan kabut tebal menutupi langit. Di depan berdiri perempuan berambut panjang mengenakan kain putih. Wajahnya samar, tapi suaranya jelas. "Datanglah padaku di malam Jumat Kliwon. Bawa bunga 7 rupa dan darah ayam cemani." Pagi harinya, Sutrisno merasa tubuhnya berat dan lesu. Tapi pikirannya hanya dipenuhi satu hal, apakah itu cuma mimpi, atau panggilan? Menjelang sore, ia pergi ke pasar. Dan tanpa sadar membeli bunga 7 rupa serta seekor ayam cemani dari pedagang tua di ujung pasar. "Buat apa, Le?" tanya si pedagang. Sutrisno hanya menjawab pendek, "Ada keperluan." Malam itu, langit lereng Merapi gelap. Awan menggantung berat, dan suara angin seperti lolongan panjang. Sutrisno melangkah naik ke arah Kandang Bubrah dengan membawa keranjang berisi bunga dan ayam. Setiap langkah terasa semakin berat. Kabut makin pekat. Pohon-pohon di sekitar jalan tampak seperti bayangan manusia menatapnya. Sampai akhirnya, di depan matanya muncul reruntuhan batu besar yang diselimuti kabut putih. "Kandang Bubrah," gumamnya pelan. Ia meletakkan bunga dan ayam di atas batu besar, lalu menyayat leher ayam itu seperti dalam mimpinya. Darah hitam menetes ke tanah, mengeluarkan aroma anyir menusuk hidung. Saat itu juga,
Angin berhenti. Suara jangkrik hilang. Hening. Dari balik kabut, muncul sosok perempuan berambut panjang. Wajahnya tertutup sebagian oleh kain putih. Ia berjalan perlahan mendekati Sutrisno. "Kowe wis teko. Saiki wektu kanggo janji." Sutrisno gemetar. Ia ingin berlari, tapi kakinya terkunci di tanah. Sosok itu tersenyum samar. Lalu mengulurkan tangan pucatnya, menyentuh dahi Sutrisno. "Saben sing tamaringi bakal tak tumbas bali. Tunggu wae." Tubuh Sutrisno langsung limbung. Pandangannya gelap. Ketika ia sadar, pagi telah tiba. Ia terbangun di tanah berlumpur, di tengah reruntuhan batu. Bunga 7 rupa dan ayamnya sudah hilang. Tapi di tangannya, ada bekas luka seperti bekas gigitan. Ia pulang dengan langkah gontai, tak tahu apa yang baru saja ia lakukan. Namun di kepalanya hanya terngiang satu kalimat dari perempuan itu. "Saben sing tamaringi bakal tak tumbas bali. Setiap yang kuberi, akan kubeli kembali." Sudah seminggu sejak malam itu. Tapi bayangan kandang bubrah terus menempel di benak Sutrisno. Ia berusaha menjalani hari seperti biasa, berangkat ke pasar, menimbang cabai, menata tomat, menunggu pembeli yang tak kunjung datang. Namun entah mengapa, mulai hari ketiga, dagangannya laku keras. Orang-orang berdatangan tanpa henti. Bahkan berebut membeli meski harga yang ia pasang 2 kali lipat. "Wah, rezeki mendadak, Mas Tris," kata pedagang sebelah sambil terkekeh. "Mungkin lagi hoki, ya?" Sutrisno hanya tersenyum. Dalam hatinya, ada rasa senang bercampur takut. Ia tak lupa pesan perempuan di mimpinya, "Setiap yang kuberi akan kubeli kembali." Malam-malam berikutnya, rumah Sutrisno mulai berubah. Ia memperbaiki dapur, membeli perabot baru, bahkan mengganti genting rumah. Istrinya, Rini, heran melihat perubahan itu. "Mas, dari mana uang semua ini?" "Dagang, enduk. Lagi rame aja." Rini menatapnya lama. Ia tahu suaminya bukan tipe pembohong. Tapi ada sesuatu di mata Sutrisno yang kini berbeda, kosong. Seperti sedang menyembunyikan sesuatu yang berat. Pada malam Jumat Kliwon berikutnya, hujan turun deras di lereng Merapi. Petir menyambar berkali-kali, menerangi langit yang gelap pekat. Rini sudah tidur, tapi Sutrisno duduk di ruang tengah. Menatap api lampu minyak yang bergoyang tertiup angin. Aroma menyan tiba-tiba tercium samar, padahal ia tak menyalakan apapun. Lalu, dari luar rumah, terdengar ketukan pelan di pintu. Tok, tok, tok. Ia terdiam. Jam menunjukkan pukul 00.12. Ketukan itu terdengar lagi, kali ini disertai suara parau. "Trisno buka kono." Sutrisno menelan ludah. Ia berjalan ke pintu perlahan, membuka sedikit, dan di depan rumahnya berdiri Mbah Lurang. Basah kuyup, tapi wajahnya tampak tenang. "Kowe wis eso sugih, tuh?" tanya Mbah Lurang dengan senyum aneh. "Iki mung awale. Malam iki wektu kanggo janji." Sutrisno mencoba bertanya, tapi Mbah Lurang sudah melangkah masuk tanpa diundang. Ia duduk di lantai, menaruh buntelan kain hitam. Dari dalamnya, ia keluarkan beberapa benda, bunga kenanga, kendi kecil berisi air hitam, dan sehelai rambut panjang yang tampak berkilat dalam cahaya lampu. "Iki saka ibu sing maringi berkah marang kowe," katanya sambil menatap lurus ke mata Sutrisno. "Saben Jumat Kliwon, kowe kudu endonga, nyalake menyan, lan nyelehke segelas banyu iki ing ngarep omah. Nek ora, rejekimu mandeg." Sutrisno hanya mengangguk, tapi Mbah Lurang menambahkan dengan suara lirih. "Lan nek ibu caluk, kowe kudu gelem maringi." "Maringi apa, Mbah?" "Sing paling kowe tresnani." Malam itu, setelah Mbah Lurang pergi, suasana rumah jadi aneh. Lampu minyak berkedip-kedip. Angin bertiup dari arah yang tak jelas. Dan dari dapur terdengar suara seperti sesuatu menggesek lantai. Sutrisno mencoba mengintip. Di dapur, panci bergoyang pelan seolah ada sesuatu di bawahnya. Saat ia dekati, panci itu berhenti bergerak. Tapi di dasar lantai, ia melihat jejak basah seperti bekas kaki kecil, menuju ke arah kamar tidur Rini.
Ia mematung. Suara napasnya berat, jantungnya berdegup keras. Namun ketika ia masuk ke kamar, Rini masih tertidur lelap. Sutrisno menatap wajah istrinya dan menyentuh perut. Buncitnya yang kini tampak makin besar. Tiba-tiba, perut itu berdenyut keras sekali, membuat Rini mengerang dalam tidur. "Mas, perutku sakit." Sutrisno panik, membangunkannya. Tapi begitu Rini membuka mata, ia melihat sesuatu. Dari bawah ranjang, muncul bayangan hitam yang menjulur seperti tangan. Menyentuh kaki Sutrisno sebentar lalu lenyap ke dalam lantai. Ia menjerit pelan. Pagi hari, Rini jatuh pingsan. Warga datang membantu, memanggil bidan desa, dan setelah diperiksa, bidan menggeleng pelan. Janinnya masih ada, tapi detaknya lemah. Jangan sampai ibu ini kaget atau stres berat. Sutrisno terduduk lesu di depan rumah. Hujan turun ringan, tapi dadanya seperti diremas. Ia tahu, ini bukan kebetulan. Ia mulai teringat ucapan Mbah Lurang, "Nek ibu caluk, kowe kudu gelem maringi." Malamnya, ia mendengar gamelan lagi dari arah gunung. Rini masih terbaring lemah. Sutrisno duduk di depan rumah sambil memandangi jalan setapak ke arah atas. Tiba-tiba, di tengah kabut, tampak sesosok perempuan berambut panjang berjalan mendekat. Pakaiannya putih, wajahnya samar, dan setiap langkahnya menimbulkan embun di tanah. Ia berhenti beberapa meter dari rumah Sutrisno dan berbicara dengan suara seperti bisikan dari dua arah sekaligus. "Kowe wis entuk rejeki. Saiki wektu bali." Sutrisno gemetar. Ia ingin bicara, tapi mulutnya kaku. Perempuan itu mengangkat tangannya perlahan dan menunjuk ke arah rumah. "Ke kamar Rini. Sing paling kowe tresnani." Kabut tiba-tiba hilang disapu angin, dan sosok itu lenyap. Sutrisno berlari ke dalam rumah, dan mendapati Rini menangis dalam tidurnya, memegangi perutnya yang kini tak lagi berdenyut. Air mata Sutrisno jatuh tanpa suara. Ia tahu sesuatu telah diambil. Di luar, gamelan berhenti. Tapi dari arah gunung, terdengar tawa perempuan panjang, menggema di antara batu-batu tua kandang bubrah. Setelah malam Jumat Kliwon itu, hidup Sutrisno berubah seolah dunia berbalik arah. Rini sembuh perlahan, meski wajahnya tampak pucat dan tubuhnya lemah. Anehnya, setelah peristiwa itu, Sutrisno justru semakin kaya. Dagangan di pasar laris luar biasa. Ia mulai membuka warung sendiri di tepi jalan menuju base camp pendakian Merapi. Warung itu sederhana, berdinding kayu dan beratap seng, tapi selalu ramai pembeli. Mie godok dan kopi hitam buatannya dianggap paling enak di sekitar lereng. Namun warga desa mulai membicarakan sesuatu. Bukan hanya soal rezeki Sutrisno yang mendadak lancar, tapi juga karena warungnya tak pernah sepi meski tengah malam. Bahkan di jam-jam di mana manusia seharusnya tidur. Suatu malam, Pardi, tetangga sebelah rumah, tak sengaja lewat di depan warung Sutrisno sekitar pukul 2 pagi. Ia melihat warung itu terang benderang, penuh pengunjung yang duduk rapi di kursi panjang. Namun anehnya, semua pengunjungnya diam. Tak ada suara bicara, tak ada tawa. Hanya bunyi sendok yang mengadu perlahan. Ketika Pardi menatap lebih lama, dadanya bergetar. Satu persatu wajah pengunjung warung itu tampak aneh, pucat, kosong, dan matanya hitam seluruhnya. Ia berlari pulang tanpa menoleh lagi. Keesokan harinya, warga heboh. Warung Sutrisno tampak biasa saja. Tapi tanah di sekelilingnya meninggalkan jejak-jejak kaki yang bukan manusia. Panjang, ramping, dan hanya 3 jari. Mbah Lurang muncul lagi di pasar, berdiri di dekat lapak Sutrisno. Ia tersenyum samar, lalu berkata pelan, "Wis mulai rame, tuh." Sutrisno menatapnya dengan mata lelah. "Aku ora tenang, Mbah. Saben malam ana sing mangan, tapi aku ora ngerti sapa. Kowe wis janji, Le. Kowe dadi sugi mergo wis ana sing enja." "Sing enja?" "Ibu saka kandang bubrah. Nek kowe wani, terusno. Nek ora, kowe sing bakal diganti." Kalimat itu seperti petir di siang bolong. Sutrisno menelan ludah, wajahnya pucat. Ia tahu ia tak bisa mundur.
Hari demi hari berlalu. Warung Sutrisno makin ramai. Ia mulai bisa membeli motor, memperbaiki rumah, bahkan membeli sawah kecil di dekat sungai. Namun di balik semua itu, ada yang berubah dalam dirinya. Ia tak pernah tidur nyenyak. Setiap malam, suara gamelan dan tawa perempuan terdengar dari arah warung. Kadang Rini terbangun dan mendapati Sutrisno duduk di dapur tengah malam. Matanya melotot kosong sambil mengaduk air mendidih tanpa sadar. "Mas, kamu ngapain?" "Mereka lapar, enduk." Suaranya datar. "Aku kudu nyiapke wedang kanggo tamu." Rini menangis. Ia tahu suaminya bukan lagi orang yang sama. Suatu malam, Rini memberanikan diri mengintip warung dari jendela belakang. Dari balik tirai, ia melihat pemandangan yang membuat darahnya membeku. Di warung itu, Sutrisno berdiri di belakang meja, melayani pembeli. Namun para pembeli itu bukan manusia. Wajah mereka putih pucat, sebagian tanpa mata. Ada yang lidahnya panjang menjulur. Ada yang tubuhnya setengah bayangan. Dan di ujung warung, duduk sosok perempuan berkain putih panjang. Rambutnya menutupi wajah, sambil memainkan kendi kecil berisi air hitam. Rini hampir menjerit, tapi ia menutup mulutnya cepat-cepat. Perempuan itu perlahan menoleh ke arahnya, meski jarak mereka jauh. Dari balik rambutnya, mata hitam legam itu menatap langsung ke arah jendela. Rini langsung pingsan. Keesokan paginya, Sutrisno menemukan istrinya tergeletak di dapur. Ia panik, membopongnya ke kamar. Saat Rini sadar, matanya basah dan wajahnya ketakutan. "Mas, tutup warung itu. Aku mohon." "Orai eso, enduk. Aku wis janji." Tapi mereka bukan manusia. Sutrisno menggenggam tangan istrinya. Tangannya dingin seperti es. "Enduk, aku ora butuh ngerti sopo sing mangan. Sing penting, rejeki ora mandek." Rini menangis sesenggukan. "Kita ora butuh rejeki nek kudu nglawan Gusti." Sutrisno menatap kosong keluar jendela. "Kowe ora ngerti. Aku wis orai eso metu saka kene." Beberapa hari kemudian, hujan deras mengguyur lereng Merapi. Kabut turun tebal, menyelimuti seluruh jalan desa. Pardi dan dua warga lain memutuskan untuk menengok warung Sutrisno. Karena sudah 3 hari tak terlihat buka di siang hari. Saat mereka sampai di sana, warung itu tertutup rapat. Namun dari dalam terdengar suara gamelan pelan dan tawa perempuan bergema samar. Salah satu warga memberanikan diri membuka pintu. Dan yang mereka lihat membuat tubuh mereka kaku membatu. Di dalam warung, meja-meja berantakan. Di tengah ruangan, terdapat panci besar berisi air mendidih. Dan di atasnya, Sutrisno berdiri tanpa alas kaki. Matanya melotot, tertawa sendiri sambil menatap panci itu. Mereka lapar. Mereka lapar lagi. Air di panci mendidih makin keras. Dan dari dasar panci muncul gelembung merah kehitaman, seperti darah. Warga berlari ketakutan, menutup pintu dan melapor ke kepala dusun. Namun saat mereka kembali bersama orang-orang, warung itu sudah kosong. Tak ada siapa-siapa. Yang tersisa hanya panci besar yang masih panas. Dan di dasar panci ada rambut panjang berwarna hitam legam. Sejak malam itu, tak ada lagi yang berani mendekati warung Sutrisno. Warga menyebutnya warung di bawah kabut. Tempat yang kadang masih terlihat menyala di tengah malam. Meski warung itu sudah lama ditinggalkan. Kadang terdengar suara Sutrisno memanggil. "Mampir sek, le. Wedangnya lagi anget." Namun siapapun yang menoleh ke arah suara itu, tak pernah kembali dengan jiwa yang utuh. Kabut selalu turun lebih cepat di dusun. Kembang kuning sejak warung Sutrisno ditinggalkan. Warga jarang keluar rumah setelah maghrib. Beberapa orang mengatakan mereka masih mendengar suara gamelan samar dari arah warung kosong itu, disertai tawa perempuan yang panjang dan nyaring. Namun bagi Rini, istri Sutrisno, kabut itu bukan sekadar hawa dingin gunung, tapi pertanda kutukan yang belum selesai. Sudah 3 bulan sejak malam mengerikan itu. Rini kini tinggal di rumah ibunya di dusun bawah. Tubuhnya kurus dan pucat, matanya cekung. Sejak kehilangan janin dalam kandungannya, ia tak pernah lagi bisa tidur nyenyak. Kadang ia terbangun dengan bau menyan di hidungnya.
atau mendengar suara Sutrisno memanggil dari luar jendela. "Rin, kowe ora kangen aku, tuh?" Tapi setiap kali ia menoleh, hanya ada kabut. Warga mengatakan Sutrisno menghilang bersama warungnya. Namun beberapa pendaki Merapi mengaku pernah melihatnya di malam hari. Duduk di batu dekat jalan menuju kandang Bubrah. Berbicara sendiri sambil menatap kabut. Konon, kalau seseorang cukup berani menyapanya, Sutrisno akan menoleh, dan matanya sudah tidak seperti manusia. Suatu sore, Mbah Lurang datang ke rumah Ibu Rini. Tubuhnya makin ringkih, tapi matanya masih tajam. Ia duduk tanpa diundang di kursi bambu, menatap Rini yang hanya bisa menunduk. "Kowe orai eso ninggal ke kutukan iku, enduk," katanya pelan. "Sing wis mlebu perjanjian karo ibu saka kandang Bubrah, orai eso bali." Rini menatapnya dengan wajah gemetar. "Embah, aku ora melu, aku ora ngerti opo-opo. Aku mung pengen bojo ku bali normal." Mbah Lurang menarik napas panjang. "Waktu kowe turu, bojo MU nyebut jenengmu pas endonga. Ibu iku krungu, lan milih kowe dadi gantine." Dunia seolah runtuh bagi Rini. Tangannya bergetar, dadanya sesak. "Aku, gantine? Iya. Bojomu selamat, tapi sing dijupuk ibu saiki kowe." Air mata Rini jatuh tanpa suara. Namun di luar rumah, angin tiba-tiba bertiup kencang. Langit yang tadinya cerah berubah kelabu. Aroma belerang samar mulai tercium. Mbah Lurang berdiri, menatap ke arah gunung. "Waktu wis meh tekan. Ibu arep enjuk hake." Malam itu, Rini memutuskan untuk menghadapi ketakutannya. Ia berjalan sendiri ke arah atas, menuju jalur kecil yang mengarah ke kandang Bubrah. Langit kelam, tapi bulan setengah tampak menggantung di balik awan. Suara burung hantu terdengar dari kejauhan, bersahut-sahutan dengan desir angin yang dingin. Setiap langkah Rini terasa berat, seolah tanah menariknya ke bawah. Namun hatinya sudah pasrah. "Nek iki pancen kudu tak bayar, aku siap," gumamnya lirih. Sampai akhirnya, ia tiba di sebuah lapangan batu berserakan, reruntuhan kandang Bubrah. Kabut putih menebal, menutupi pandangan. Di tengah kabut, berdiri sosok Sutrisno. Pakaiannya compang-camping, tubuhnya kotor penuh abu. Matanya kosong, tapi di wajahnya ada senyum yang aneh. "Rin, kowe teko. Mas, ayo bali. Aku pengen kita kaya dulu. Orai eso, enduk. Aku wis dadi milik ibu." Sutrisno melangkah pelan ke arahnya. Setiap langkahnya meninggalkan jejak hitam di tanah. "Aku ora nyalahke kowe. Aku sing caluk kabeh iki. Tapi saiki, ibu caluk gantine." Rini menatapnya dengan air mata berlinang. "Mas, nek kudu aku, tak ikhlas." Sutrisno tersenyum. Tapi dari balik kabut muncul sosok lain, perempuan tinggi berambut panjang. Berkain putih, wajahnya pucat seperti mayat. Tangannya panjang menjulur ke arah Rini. Janji wis ditepati. Suaranya menggema seperti dari dalam bumi. Rini berusaha mundur, tapi tanah di bawahnya tiba-tiba runtuh. Ia jatuh ke dalam lubang gelap berisi air keruh dan batu-batu tajam. Sutrisno menjerit, mencoba menariknya, tapi hanya kain putih Rini yang tersisa di tangannya. Kabut berputar seperti pusaran air, menelan suara jerit Rini hingga lenyap. Ketika kabut reda, Sutrisno berdiri sendirian di tengah reruntuhan. Matanya kosong, tangannya gemetar memegang kain putih. Dari balik reruntuhan terdengar suara lirih Rini memanggil. "Mas, ojo tinggal ke aku." Tapi tak ada siapapun di sana. Keesokan harinya, warga menemukan Sutrisno di pinggir tebing. Tubuhnya lunglai dan wajahnya kosong. Ia duduk sambil menatap ke arah kandang Bubrah, mulutnya terus bergumam pelan. "Aku wis sembayar. Aku wis sembayar." Mbah Lurang datang terakhir kali, menatap dari jauh. Lalu berkata lirih kepada kepala dusun. "Kandang Bubrah wis warek. Tapi nek ana sing wani ada dekake kaya maneh, bakal diundang maneh." Setelah itu, Mbah Lurang pun menghilang, tak pernah terlihat lagi di desa itu. Sejak hari itu, kabut di lereng Merapi terasa berbeda. Di malam Jumat Kliwon, warga mengaku mendengar dua suara dari arah gunung.
Satu suara laki-laki memanggil lirih. Rin. Dan satu lagi, suara perempuan membalas. Aku nang kene, Mas. Hujan tipis turun sejak sore. Kabut tebal melingkupi lereng Merapi seperti selendang putih yang menutupi luka lama. Sudah hampir setahun sejak warga terakhir kali melihat Mbah Lurang. Dan kisah tentang Sutrisno dan Rini berubah jadi cerita bisik-bisik di antara warga. Dusun Kembang Kuning. Namun malam itu, suara gamelan terdengar lagi dari arah atas gunung. Nada-nadanya berat, seperti menandakan pesta bagi arwah yang kelaparan. Pukul 2 dini hari. Seorang petani muda bernama Joko berjalan pulang dari ladang setelah memeriksa ternaknya yang hilang. Di jalan setapak yang diselimuti kabut, ia melihat cahaya samar di kejauhan. Tampak seperti lampu warung. Padahal, tak ada warung di atas sana sejak warung Sutrisno terbakar habis beberapa bulan lalu. Joko penasaran. Ia mendekat perlahan. Dan benar, di balik kabut, warung itu berdiri lagi. Tapi bukan dari kayu, melainkan dari batu hitam dan arang, seolah dibangun dari sisa-sisa yang terbakar. Di dalamnya, terlihat seorang pria duduk membelakangi pintu. Mengenakan kain lusuh, rambut panjang acak-acakan. Tangannya sibuk menghitung tumpukan uang lusuh di atas meja. Mas, Sutrisno? Tanya Joko gemetar. Pria itu menoleh pelan. Wajahnya pucat penuh abu, tapi matanya merah menyala. Senyumnya lebar, menampilkan gigi hitam seperti terbakar. Aku saiki sugih, Le. Sugih tenan? Tapi kowe piye iya so bali, Mas? Wong kabeh ngomong kowe wis mati. Sutrisno tertawa keras. Suaranya bergema ke seluruh warung. Mati? Hahaha. Sing mati kuwi mung raga. Aku saiki duwe warung sing ora bakal sepi. Saben wengi ana sing mangan kene. Joko menelan ludah. Ia melihat piring-piring di meja penuh potongan daging mentah. Berwarna gelap dan berbau amis menyengat. Satu piring bahkan masih berdarah segar. Iki daging apa, Mas? Sutrisno berhenti tertawa. Tatapannya dingin. Daging sing ngidam sugih, Le. Kaya kowe iki. Pagi harinya, warga menemukan Joko tergeletak di jalan setapak. Tubuhnya kaku, matanya melotot. Di tangannya masih menggenggam selembar uang lusuh yang berbau amis. Ketika disiram air, uang itu berubah jadi potongan kulit manusia. Kabar pun menyebar cepat. Sejak malam itu, banyak orang yang mendaki Merapi untuk mencari warung Sutrisno. Katanya ingin membuktikan kisah itu bohong. Namun sebagian tak pernah kembali. Beberapa minggu kemudian, kepala dusun memberanikan diri pergi bersama 3 orang warga tua. Mereka membawa obor dan sesajen, menuju lokasi bekas warung Sutrisno. Namun yang mereka temukan hanya reruntuhan batu dan genangan air hitam. Di tengahnya berdiri papan kayu tua bertuliskan, "Kaya iku gampang, tapi waras iku mahal." Tak ada tanda kehidupan. Tapi di malam yang sama, dari rumah kepala dusun, terdengar suara gamelan dan tawa perempuan menggema dari arah gunung. Seolah Merapi sedang tertawa, menertawakan manusia yang tak pernah belajar dari keserakahannya. Beberapa tahun berlalu. Nama kandang Bubrah kembali tenang. Tapi warga selalu menolak jika ada orang asing yang bertanya arah ke sana. Mereka percaya, pesugihan itu masih aktif, menunggu korban berikutnya. Dan tentang Sutrisno, ada yang bilang ia masih hidup. Berjalan di pasar dengan pakaian lusuh sambil menjajakan daging mentah yang tak pernah basi. Ada pula yang bersumpah pernah melihatnya tengah malam di jalan menurun, duduk di batu besar sambil menatap uang lusuh yang terbakar di tangannya. Aku isugih, katanya dengan suara parau. Tapi aku ora waras maneh. Kabut di lereng Merapi kini jadi batas antara dunia manusia dan dunia yang ditelan oleh ibu dari kandang Bubrah. Setiap kali kabut turun lebih tebal dari biasanya, warga hanya menutup pintu, mematikan lampu, dan berdoa dalam hati, semoga malam itu bukan giliran mereka yang dipanggil. Dan di tengah kabut itu, di antara gemuruh Merapi yang kadang menggelegar dari perut bumi, ada suara lirih dari arah gunung, samar tapi jelas.
Kabeh sing pengen sugih, kudu ani bayar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, share dan subscribe.